الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis pada sore hari ini dari kitab Takmilatu Abwabis Syam, kelengkapan bab-bab tentang puasa. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas adab-adab sahur, demikian juga sunnah-sunnah berbuka puasa, dan sekarang kita masuk pada pembatal-pembatal atau larangan-larangan di dalam berpuasa. Sudah ada beberapa larangan yang sudah kita bahas, di antaranya adalah ketika puasa dilarang untuk menggunjing atau menggibah. Demikian juga berbohong dan perbuatan-perbuatan dosa yang lain, karena menyebabkan pahala puasa kita jadi hangus. Termasuk di antara larangan ketika puasa adalah al-qai'u amdan, muntah secara sengaja, karena dia itu yuftirus shaum, membatalkan puasa. Jadi muntah itu dibagi dua, ya. Kalau sengaja, maka puasanya batal. Kalau tidak sengaja, maka puasanya tidak batal. Apakah ada dalilnya? Ada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'ahul qai", barang siapa yang terkalahkan oleh muntah, fala qada'a alaih, maka tidak ada kewajiban mengganti terhadapnya. Wa man istaqa, tapi siapa yang bersengaja muntah, fa alaihil qada, maka dia wajib untuk mengganti puasanya. Inilah dalil yang berpendapat bahwa muntah dibagi dua. Tapi masalah ini masalah khilafiyah, Pak. Ada perselisihan pendapat. Sebagian ulama berpendapat muntah itu tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan itu sesuatu yang masuk, bukan sesuatu yang keluar. Panjenengan makan, batal. Panjenengan minum, batal. Panjenengan muntah, itu tidak batal. Sengaja maupun tidak sengaja, tidak batal. Kok bisa ada dua pendapat? Kan ada hadisnya ini. Nah, jawabannya adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Lima, tapi dianggap cacat oleh Imam Ahmad, tetapi dianggap kuat oleh Imam Daruqutni. Nah, jadi penyebab perselisihan pendapat ini karena derajat hadisnya masih diperselisihkan. Seandainya hadisnya sahih tanpa perselisihan, insya Allah masalahnya juga tidak ada perselisihan. Tapi karena Imam Ahmad menganggap hadis ini cacat, dan hadis yang cacat itu termasuk hadis yang dhaif, ya berarti tidak bisa dijadikan dalil. Tapi kalau Imam Tirmidzi, Imam Daruqutni menganggap hadis ini kuat. Kalau hadisnya kuat, berarti bisa dijadikan dalil. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qa'a", apabila dia muntah, fala yuftir, maka tidak batal puasanya. Innama yukhrij, orang yang muntah itu hanya mengeluarkan, wala yulij, dia tidak memasukkan sesuatu kepada perutnya. Dan disebutkan dari Abu Hurairah bahwasanya muntah itu membatalkan puasa. Tapi yang pertama lebih sahih bahwasanya muntah tidak membatalkan puasa. Nah, ini perkataan Imam Bukhari menunjukkan bahwa Imam Bukhari termasuk yang berpendapat muntah tidak membatalkan puasa. Jadi panjenengan pilih pendapat yang mana terserah. Panjenengan pakai mazhab Syafi'i, berarti muntah batalkan puasa kalau muntahnya sengaja. Atau panjenengan pakai pendapat Imam Bukhari, muntah tidak membatalkan puasa. Mau sengaja, mau tidak, sama saja. Karena yang membatalkan adalah yang memasukkan, bukan yang mengeluarkan. Ini fikihnya Imam Bukhari ini sudah jarang orang mempelajari, Pak. Ya. Rata-rata taunya itu adalah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi.
Tapi ada juga mazhab Bukhari, ada ya, meskipun nggak terkenal ya. Tapi ini adalah satu mazhab ulama juga ya. Boleh kita pelajari, kita ikuti nggak apa-apa. Berikutnya 42, jawazus shaum, boleh berpuasa wal iftar atau berbuka lil musafir, bagi musafir. Artinya musafir itu bebas ya, mau puasa boleh, mau tidak puasa juga boleh. Lah kenapa bab ini saya masukkan dalam bab larangan? Karena sebagian kecil ulama berpendapat musafir dilarang puasa. Itu pendapat sebagian kecil ulama. Tapi pendapat itu lemah. Yang kuat adalah bahwa puasa atau berbuka bagi musafir adalah bebas ya. Mau puasa silahkan, tidak puasa juga silahkan, nanti yang mengganti pada hari yang lain. Adapun dalilnya ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada tahun Fathu Makkah tahun 8 menuju ke Makkah di bulan Ramadan. Lalu beliau puasa sampai ke tempat namanya Qura'ul Ghamim. Dan orang-orang juga puasa. Lalu beliau minta satu wadah berisi air, lalu beliau mengangkatnya sehingga orang-orang melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau minum. Kemudian dikatakan kepada beliau setelah itu, sesungguhnya sebagian orang masih ada yang puasa. Maka beliau bersabda, ulaikal usat, mereka yang nekat puasa itu orang-orang yang maksiat. Ulaikal usat, mereka yang nekat puasa itu adalah orang-orang yang maksiat. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, musafir boleh puasa, boleh tidak. Karena dalam perjalanan ini dari Madinah menuju ke Mekah, nah kebalik ya, Madinah itu utara, Mekah itu selatan. Dari Madinah menuju ke Mekah, itu Rasulullah di awal perjalanannya itu puasa. Tapi ketika di tengah perjalanan sampai Qura'ul Ghamim, beliau kemudian sudah tidak puasa. Nah, berarti puasa boleh, tidak puasa juga boleh. Nah, kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan kalau kita nekat puasa padahal keberatan, maka itu namanya usad, orang yang maksiat atau durhaka. Jadi tidak boleh kita nyiksa diri sendiri, Pak. Kita safar, kelelahan, kehausan, berat sekali, hampir pingsan. Tapi saya nekat puasa, malah maksiat itu. Tubuhmu ini bukan milikmu, ini titipan dari Allah. Maka dijaga. Jadi nggak boleh kita itu sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan diri kita mati. Misalnya diberitahu oleh dokter, kamu itu penyakitnya ini, kamu jangan makan ini. Kalau makan ini, siap-siap mati. Malah kita nekat, isken, mati ora apa-apa. Pangan sing akeh. Nggak boleh begitu itu. Ini tubuh kita bukan milik kita, Pak. Titipan dari Allah, dijaga yang baik. Kalau kita punya asam lambung misalnya, dijaga bagaimana supaya tidak muncul asam lambung tadi. Ini adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nekat puasa ini dikatakan oleh Nabi orang-orang yang durhaka karena dia tidak mau merahmati atau mengasihani dirinya sendiri padahal sudah sangat keberatan. Dalam lafal yang lain dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang itu sungguh berat kepada mereka untuk berpuasa. Dan sesungguhnya tiada lain mereka itu menunggu apa yang akan Anda lakukan. Maka Rasulullah kemudian meminta satu wadah air setelah asar, lalu beliau minum alias mokel puasanya, hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah sebenarnya kuat puasa, Pak. Tapi karena beliau kasihan sama umatnya kan sudah pada lelah, mereka sudah pada kehausan, hampir pingsan. Nah, maka Rasulullah untuk menjaga mereka supaya tidak ada yang sakit atau mati, maka beliau akhirnya ngalah. Ya sudahlah, saya tak batalkan puasa supaya semuanya ikut-ikutan batal puasanya. Tapi masih ada yang nekat tadi, maka Nabi mengatakan itu orang-orang yang durhaka. Kemudian, kalau boleh puasa dan boleh tidak puasa, lebih utama yang mana? Antara puasa dengan tidak ketika safar. Nah, maka jawabnya adalah di sini ada 4 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tafdilus fitri, lebih utama berbuka
'ala saumi daripada puasa lil musafir bagi orang musafir. Dan ini pendapat Imam Ahmad, Pak. Kalau panjenengan safar lebih utama tidak puasa. Makanya Syekh bin Baz itu bersafar dari Mekah menuju ke Riyadh. Itu sudah berbuka. Padahal nggak jauh kan Mekah dengan Riyadh itu. Naik pesawat aja berapa menit, nggak sampai 1 jam, cepat sekali. Tapi beliau tetap minta berbuka. Karena beliau mazhabnya mazhab Hambali, ya, sesuai mazhabnya lebih utama berbuka. Dalilnya apa? Ini Hamzah bin Amr al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapati pada diriku kekuatan untuk tetap puasa pada saat safar. Maka apakah atasku ada dosa kalau saya tetap berpuasa pada saat safar?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hiya rukhsatun minallah." Ini adalah keringanan dari Allah. Faman akhadha biha, barang siapa yang mengambil keringanan hukum ini, fahasanun, maka dia itu bagus. Dipuji oleh Nabi, bagus. Karena dipuji berarti apa? Lebih utama berbuka. Terus kalau puasa gimana? Waman ahabba ayyasuma. Barang siapa yang tetap senang berpuasa, fala junaha alaih, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi yang puasa tidak ada dosa. Yang tidak puasa bagus. Berarti lebih utama yang tidak puasa. Karena yang puasa tidak dipuji oleh Nabi. Nabi hanya mengatakan tidak ada dosa. Tapi yang tidak mau puasa, maka dia malah dipuji bagus. Ini hadis riwayat Muslim dan ini hadisnya asalnya muttafaqun alaih dari hadis Aisyah bahwasanya Hamzah bin Amr tadi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pendapat yang kedua. Tafdilus shaum, lebih utama puasa alal fitr daripada berbuka lil musafir, bagi musafir. Jadi 4 pendapat ini semuanya punya dalil, Pak. Makanya kalau ada perselisihan pendapat itu jangan ngotot-ngotot. Oh, sama-sama punya dalil. Yang kunut subuh silahkan, yang tidak kunut subuh silahkan. Yang kunut witir silahkan, yang tidak kunut witir silahkan. Gak ada masalah. Jadi jangan terlalu ngotot lah untuk perkara-perkara yang memang khilafiyat. Ya. Yang penting punya dasar dalil, sudah lakukan masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Nggak usah bertengkar. Umat Islam kan mudah bertengkar. Iran perang dengan Israel. Umat Islam Indonesia padu meneh. Yang satu mengatakan Iran Syiah kafir, berarti kafir perang dengan kafir. Nah, satunya lagi mengatakan enggak, Iran itu adalah Muslim, tetapi mereka Syiah sesat. Nah, itu pendapat yang benar begitu. Mereka perang malah kita perang antar kita. Piye tadi? Mbok yo membantu yang Muslim melawan yang kafir, itu cetok. Malah patu dewe-dewe Ramadan sisan. Masya Allah, aneh sekali umat Islam ini. Nah, maka tidak usah bertengkar masalah-masalah beda pendapat. Yang penting kamu punya dasar dalil dan saudaramu punya dasar dalil, maka dihormati. Sekarang kita cari dalilnya bahwasanya lebih utama puasa. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, kami telah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar beliau pada hari yang sangat panas. Sampai-sampai meletakkanlah seorang laki-laki telapak tangannya di atas kepalanya dari sebab dahsyatnya panas. Ini karena zaman dulu para sahabat miskin, Pak. Jadi topi nggak punya, sorban nggak punya. Akhirnya untuk menjaga panas gimana? Pakai tangan ini. Kalau kita kan punya kain banyak kan, kalau panas pasti kita keruputi kain. Ya. Ini para sahabat miskin-miskin. Dan tidak ada di antara kami yang berpuasa kecuali 2 orang. Siapa yang puasa? Satu, an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tetap puasa padahal sangat panas. Yang kedua, Abdullah bin Rawahah. Dia tetap puasa karena dia orangnya kuat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, di sini Nabi pilih puasa. Berarti puasa lebih utama daripada tidak puasa.
Ini dalil bagi yang berpendapat puasa lebih utama ketika safar daripada tidak. Ya. Sekarang pendapat yang ketiga, as-saumu wal fitru, puasa maupun berbuka lil musafir sawa, bagi orang safar itu sama saja derajatnya. Tidak ada satu lebih utama daripada yang lain. Derajatnya same ya, sama. Dalilnya apa? Ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya seorang laki-laki yang terus-menerus berpuasa. Apakah saya boleh berpuasa pada saat safar?" Maka beliau mengatakan, "Sum, puasalah in syi'ta, jika mau, wa aftir, dan berbukalah in syi'ta, jika mau." Artinya apa? Bebas. Puasa boleh, tidak puasa boleh. Nah, berarti derajatnya sama. Jadi karena hadisnya berbeda-beda, muncul pendapat yang berbeda-beda, Pak. Inilah sebabnya para ulama itu berbeda pendapat. Ada banyak dalil. Nah, sekarang orang yang membatasi pendapatnya kudu ngene, ora oleh ngene, itu berarti dalilnya ming sithik. Dia cuma baca satu dalil sehingga membantai semua pendapat yang berbeda dengan dia. Jangan begitu caranya ya. Kalau ada orang berbeda pendapat dengan kita, kita tanya, "Kok kamu begitu pendapatnya? Dalilnya apa?" Nah, kalau sama-sama punya dalil, ya sudah, saling melengkapi. Oh, kamu punya dalil begini, saya punya dalil begini. Saling melengkapi. Jadi saling tahu, ya, dasar saya begini, dasar dia begini. Dia juga tahu dasar kita. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Pendapat yang keempat, dan ini pendapat yang saya pilih. Al-afdal lil musafir, yang paling utama bagi musafir adalah ma tayassara lahu, apa yang mudah bagi dia. Wa huwa qaulu khamisil khulafa, dan inilah pendapatnya khulafa yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dasarnya apa? Sabda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina, sesungguhnya agama Islam ini yusrun, mudah, wala yushadda, dan tidak akan memberat-beratkan ad-dina di dalam agama ahadun, seorang pun, illa ghalabah, kecuali justru dia akan mengalahkannya." Jadi dia akan kalah dengan dirinya sendiri dengan sebab bahwa memberatkan tadi. Fasad itu, maka berbuatlah yang sadat. Sadat itu artinya yang tepat, ya, tepat sesuai ajaran Nabi. Wa qaribu, dan sedang-sedanglah, jangan berlebihan. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wa aswasta'inu, dan minta tolonglah. Bil ghadwah wa rawhah, dengan waktu pagi dan waktu sore. Wa syai'in minad duljah, dan sedikit waktu dari akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini, sesungguhnya agama Islam itu mudah, ini menguatkan pendapat yang keempat, bahwasanya yang paling utama bagi musafir adalah yang paling mudah. Misalnya saya safar naik pesawat, itu lebih mudah saya untuk tetap puasa, Pak. Karena kalau saya tidak puasa, nanti harus mengganti pada hari yang lain, malah susah. Tapi kalau saya safarnya naik sepeda ontel, padahal jaraknya sangat jauh sekali, nah, maka ini sangat haus sekali. Maka lebih utama kalau kita tidak puasa karena kondisinya kondisi sangat memberatkan kita. Pendapat ini sebenarnya dalilnya yang paling jelas itu di dalam Quran, bukan dalam hadis. Kalau hadisnya tadi kan umum ya. Nah, kalau Qur'annya sangat jelas. Allah mengatakan, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Orang yang sakit, orang yang puasa, silahkan tidak puasa, nanti mengganti pada hari yang lain. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kepada kalian kesusahan. Nah, berarti yang paling afdal, yang paling mudah, yang paling gampang untuk kita lakukan. Adapun hadis ini tadi mengatakan, minta tolonglah dengan waktu pagi, waktu sore, akhir waktu malam. Itu maksudnya beramal itu jangan full terus sampai kita malah bosan sendiri.
Beramal itu dikit-dikit. Pagi kita beramal, buka Quran. Nanti sore beramal lagi, buka Quran lagi. Nanti akhir malam beramal lagi, buka Quran lagi. Jangan 24 jam buka Quran terus, malah bosan. Jadi beramal itu jangan berlebihan. Waktunya bekerja cari nafkah ya cari nafkah. Waktunya membantu istri ya membantu istri. Waktunya nyapu rumah ya nyapu rumah. Adapun ngibadah membaca Quran, nah, itu di waktu-waktu yang kita longgar untuk melakukannya. Maka dikatakan di sini pagi hari, sore hari, ya, akhir malam ini adalah waktu-waktu kelonggaran seseorang untuk beramal mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah berikutnya, jawazul fidyah, bolehnya membayar fidyah lisyaikhil kabir bagi orang yang tua renta. Jadi bapak-bapak yang usianya sudah sangat tua, misalnya usia 90 tahun, 100 tahun, sudah berat untuk puasa, maka tidak wajib puasa. Karena kalau puasa malah hampir pingsan, medeni kondisine, maka mengkhawatirkan lebih baik tidak usah puasa. Dalilnya apa? Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan telah dirukhsahkan, diringankan bagi orang yang tua renta untuk memberikan untuk berbuka dan dia kemudian memberi makan kepada orang miskin setiap harinya. Jadi mengganti satu hari tidak puasa dengan ngasih satu orang miskin. Dan tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti puasanya. Hadis riwayat Daruqutni dan Hakim dan disahihkan oleh keduanya. Di sini Ibnu Abbas mengatakan diberikan keringanan. Siapa yang ngasih keringanan? Ya pasti Rasulullah. Jadi kalau para sahabat mengatakan kami diperintah, itu maksudnya Rasulullah perintah. Kami dilarang, itu maksudnya Rasulullah melarang. Diberikan keringanan, itu maksudnya Rasulullah yang ngasih keringanan. Nah, jadi Rasulullah kasih keringanan untuk orang tua renta, silahkan berbuka, tapi setiap satu hari tidak puasa mengganti dengan memberi makan kepada orang miskin. Nah, di sini memberi makannya tidak dijelaskan oleh hadisnya. Nah, kita punya kaidah, Pak. Kaidah. Kullu fidyatin muddun illa fidyata adha. Setiap fidyah itu adalah satu mud saja, 6 on saja. Kecuali fidyah adha, yaitu ketika seseorang haji atau umrah, kemudian dia melanggar misalnya potong kuku atau potong rambut, ya, maka dia menggantinya 2 mud atau 12 ons. Jadi satu hari tidak puasa, panjenengan mengganti dengan beras berapa? 6 ons. Minimal, ya. Nah, berarti kalau 30 hari tidak puasa, ya 6 ons kali 3. Saya tidak puasanya 10 hari. 20 hari saya masih kuat. Hari ke-21 saya sudah nggak kuat. Ini kata orang tua yang renta ini. Nah, silakan, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Ganti 60 ons beras. Apakah harus beras? Tidak. Makanan siap saji juga boleh. Satu kotak begini, ini untuk satu orang miskin untuk menggantikan satu hari tidak puasa. Tapi yang dikasih harus orang miskin, tidak boleh semua orang. Karena itu membayar fidyah tidak bisa misalnya saya titip untuk jamaah masjid nanti buka puasa. Karena jamaah masjid itu ada yang miskin, ada yang tidak miskin. Nah, maka kalau membayar fidyah harus dipastikan betul-betul sampai kepada mustahik, yaitu orang miskin. Orang tidak miskin nggak sah, Pak. Tidak miskin tidak sah. Karena apa? Tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin. Terus cara membayar fidyahnya bagaimana? Ada 2 cara. Cara yang pertama, setiap satu hari tidak puasa, bayar fidyah. Jadi misalnya hari Ahad tidak puasa kan? Nah, berarti hari Ahad itu ngambil beras 6 ons, atau 1 kilo, atau terserah berapa, pokoknya minimal 6 ons, berikan kepada orang miskin. Besok lagi hari Senin tidak puasa, ngambil beras lagi, kasihkan kepada orang miskin. Terus begitu setiap hari. Cara yang kedua, kita rapel saja.
dari Ramadan awal sampai akhir Ramadan, maka hari terakhir kita kumpulkan 30 hari tidak puasa, maka kita kumpulkan 30 orang miskin, masing-masing dikasih makan satu bungkus nasi yang mengenyangkan. Atau masing-masing dikasih beras 6 ons minimal. Jelas ya? Bisa dua cara begitu. Jadi caranya jangan di awal Ramadan. Awal Ramadan langsung bayar fidyah, malah tidak sah. Karena berarti dia membayar sebelum waktu wajib. Waktu wajibnya kapan? Ketika sudah masuk subuh, itu wajib kita puasa. Nah, begitu kita tidak puasa, baru kita membayar fidyah. Tapi belum masuk waktu wajib, jangan dibayar dulu, malah tidak sah. Berikutnya 48, jawazul fidyah, boleh juga membayar fidyah lil hamil, bagi ibu-ibu yang hamil, wal murdi, dan yang menyusui, idza lam yasa'humul qada, jika memang tidak mampu untuk mengganti puasa. Jadi ibu-ibu yang hamil sehingga tidak mampu puasa, atau menyusui sehingga tidak mampu puasa, baik itu karena dirinya tidak kuat atau karena kasihan kepada bayinya yang tidak kuat, maka hukum asalnya dia wajib mengganti puasanya. Hukum asalnya gitu, Pak. Ya. Tapi kalau mengganti juga nggak bisa, nah baru silahkan pilih bayar fidyah. Ini tolong diperhatikan betul-betul ya. Karena ibu-ibu sebagiannya ada yang gampangkan. Wis fidyah wae gampang. Jangan begitu. Nih, kewajibanmu bukan fidyah. Kewajibanmu itu mengganti puasa. Karena orang yang hamil dan orang yang menyusui itu mirip sekali dengan orang sakit, Pak. Namanya orang sakit itu ada batas waktunya ya. Sakit 1 bulan, habis itu kan sembuh. Nah, berarti pas 1 bulan sakit nih tidak puasa. Tapi pas sembuh bisa puasa. Sama juga wanita begitu. Pas hamil nggak puasa, pas sudah tidak hamil bisa puasa. Pas menyusui nggak bisa puasa, pas tidak menyusui sudah bisa puasa. Nah, kecuali kalau ada ibu-ibu yang siklus hidupnya hamil nyusu, ora mandek-mandek. Maka kalau begitu caranya ya sudah, silahkan langsung bayar fidyah. Karena ditunggu kapan pun nggak akan sempat untuk mengganti puasanya. Ada kan teman-teman kita itu yang setiap tahun melahirkan. Nah, sehingga tidak ada istirahat sama sekali. Hamil nyusu terus. Nah, seperti itu tidak bisa mengqadha, silahkan membayar fidyah. Ibnu Abbas mengatakan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tidak mampu puasa, maka boleh membayar fidyah berupa makanan kepada orang miskin. Al-Baqarah 184. Kata Ibnu Abbas, ayat ini adalah keringanan bagi satu orang yang tua renta, laki-laki, dua wanita yang tua renta. Sementara mereka itu tidak mampu puasa, maka boleh untuk berbuka, dan keduanya memberi makan untuk pengganti setiap 1 harinya. Dia memberi makan kepada miskinan, kepada orang miskin 1 orang. Demikian juga berlaku untuk al-hubla, wanita yang hamil. Yang keempat, al-murdi, berlaku untuk wanita yang menyusui. Idza khafata, apabila dua wanita ini khawatir. Khawatir kepada siapa? Karena khawatir itu bisa dua. Bisa khawatir kepada diri sendiri, bisa khawatir kepada bayinya atau janinnya. Nah, di sini khawatir kepada siapa? Kata Imam Abu Dawud, maksudnya khawatir kepada anaknya atau bayinya. Maka boleh berbuka dan boleh membayarkan fidyah. Nah, tapi sebagian ulama berpendapat ini tidak harus khawatirnya kepada bayi. Khawatir kepada diri sendiri juga sama hukumnya. Pokoknya hamil menyusui, maka dia seperti orang sakit. Harus mengganti dari yang lain. Nggak bisa baru membayar apa? Fidyah. Gampang sekali, nggih. Masalah ini gampang sekali untuk dihadapi. Ya. Dan hadis ini didiamkan oleh Abu Dawud, artinya beliau mensahihkan hadis ini, sementara Syekh Albani mengatakan hadis ini syadz, yaitu dhaif. Jadi ada yang mendhaifkan, ada yang tidak mendhaifkan. Berikutnya, kafaratul jima', kafarah bagi orang yang melakukan jima' nahara Ramadan, pada siang hari bulan Ramadan. Jadi orang puasa tidak boleh melakukan 3. Makan, minum, jima'.
Kalau nekat jima bagaimana? Ini pelanggaran terbesar. Maka hukumannya harus ada kafarahnya. Kafarah itu apa? Penghapus dosa. Nah, kafarahnya apa? Kita bahas di sini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, "Saya binasa wahai Rasulullah." Maka Nabi bertanya, "Apa yang membinasakan kamu? Wa ma ahlakaka?" Maka dia mengatakan, "Saya mengumpuli istri saya di bulan Ramadan pada siang hari." Maka Rasul bertanya, "Hatta jidu, apakah kamu mendapati ma tu'tiku raqabatan, sesuatu untuk memerdekakan budak?" Maka dia menjawab, "Tidak, ya, saya orang miskin." Maka beliau bertanya lagi, "Fahad tastati, apakah kamu mampu antasuma untuk puasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut?" Maka dia mengatakan, "Tidak." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Fahad tajidu, apakah kamu mendapatkan ma tutaimu, sesuatu untuk ngasih makan sittina miskinan, 60 orang miskin?" Maka dia mengatakan, "Tidak, saya ini fakir." Kemudian dia duduk, lalu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu wadah isinya kurma. Satu wadah Arab ini adalah isinya 15 sok kurma. Lalu beliau bersabda, "Tasaddaq, sedekahlah bihadza, dengan kurma-kurma ini." Maka orang itu bertanya, "Apakah saya sedekah kepada orang yang lebih fakir daripada kami?" Maka tidak ada di antara barat dan timur kota Madinah orang yang lebih fakir kepada kurma ini daripada saya. Artinya apa? Tolong kurma ini dikasihkan saya saja, karena saya paling lapar di Madinah. Yang paling lapar di Madinah itu enggak ada yang lain selain saya sekeluarga. Kami paling miskin. Maka Nabi pun tersenyum sehingga tampaklah gigi samping beliau, gigi taring beliau. Kemudian beliau bersabda, "Pergilah, idhab, pergilah, fa'at'imhu, berilah makan kurma ini, ahlaka, kepada keluarga kamu atau istri kamu." Hadis riwayat Imam 7 dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Jadi ringkasnya, orang yang jima pada siang Ramadan, kafarahnya adalah 3, harus diurutkan. Pertama, merdekakan budak. Bisa enggak? Oh, enggak bisa, sekarang enggak ada budak. Oke, yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut. Kalau berhenti 1 hari saja, sudah batal, harus diulang lagi dari awal. Kalau enggak bisa juga, nah kasih makan 60 orang miskin. Jadi hukumannya berat, Pak. 1 hari tidak puasa, gara-gara jima pada siang Ramadan, maka harus mengganti memberi makan 60 orang miskin. 1 orang miskin berapa? 6 ons. Jadi tinggal dikalikan saja. 6 ons dikali 60. Setiap 1 orang miskin dikasih 1 mud. 1 mud itu 6 ons. Dari mana taunya bahwasanya setiap orang miskin dapatnya 1 mud? Ini kata-kata arok. Arok itu adalah 15 sok. 15 sok itu sama dengan 60 mud. Ya, berarti 15 sok dibagi untuk 60 orang miskin, masing-masingnya mendapatkan 1 mud, 1 mud. Kemudian dalam hadis ini, ternyata orang inilah adalah orang yang paling miskin di Madinah. Akhirnya kurma yang semestinya dibayarkan kepada orang miskin, malah oleh Nabi dikasihkan kepada dia, disuruh makan. Pertanyaannya, orangnya ini masih nanggung utang atau tidak? Nah, diperselisihkan oleh para ulama. Ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan, orang ini masih nanggung utang. Karena dia belum membayar kafarah. Berarti suatu saat nanti, kalau dia bisa kaya, maka dia wajib membayar kafarah, ngasih sedekah kepada 60 orang miskin. Pendapat yang kedua mengatakan, enggak, dia sudah free. Buktinya free apa? Nabi tidak menjelaskan apa-apa. Seandainya ini masih punya tanggungan, Nabi pasti ngasih penjelasan. Oh ya, silahkan ini kurma kamu makan, tapi kamu nanggung loh ya. Nah, mestinya begitu. Ketika Nabi tidak menjelaskan tanggungan, berarti tidak ada kewajiban menanggung sama sekali.
Nah, maka ini termasuk apa? Hukum khusus bagi orang-orang yang kondisinya seperti itu. Makanya kata Imam Zuhri, ini hadis berlakunya cuma untuk satu orang tadi, nggak akan berulang lagi. Kenapa? Tidak akan ada kejadian seperti ini lagi. Orang jima siang hari dan dia paling miskin, nggak ada yang lebih miskin, nggak mungkin ada begitu. Ya. Paling-paling miskinnya itu sama rata dengan yang lain. Ya. Jadi kalau paling miskin, nggak ada yang lebih miskin daripada dia, nah, itu nggak akan terjadi lagi. Itu fikihnya Imam Zuhri. Ya. Ini hanya khusus untuk kejadian itu saja. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau panjenengan puasa sunnah, Senin Kemis misalnya, kemudian siang-siang malah hubungan suami istri, itu tidak ada kewajiban kafarah. Karena pernah ada yang tanya, Pak, jamaah satu masjid mendekati saya, Ustaz, saya puasa Senin, terus gimana Pak? Terus saya tidur di samping istri saya. Terus gimana Pak? Terus akhirnya terjadi. Nah, pripun to panjenengan niku? Wong sudah niat puasa Senin Kemis malah nempel-nempel nggih. Akhirnya apa? Syahwatnya muncul, akhirnya kemudian hubungan. Itu salah, jangan dilakukan lagi. Nggih, saya sudah tobat, tapi ini gimana cara tobatnya? Maka saya katakan tidak ada kafarah terhadap hal tersebut. Salahnya salah, tetapi tidak sampai dosa, Pak. Salahnya kenapa? Karena kita sudah meniatkan kebaikan, malah kita batalkan. Sesuatu yang sudah kita niatkan kebaikan itu lanjutkan. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ. Surat Muhammad ayat 33. Jangan kalian membatalkan amal-amal kalian. Nah, salah satu bentuk membatalkan amal itu tadi. Kita sudah beramal, bagus, malah dihentikan. Nah, jangan dihentikan. Panjenengan sudah biasa memberikan sedekah kepada tetangga yang sangat miskin. Ya. Sehingga dia terbantu dengan sedekah Anda. Suatu hari panjenengan ada gesekan dikit atau tersinggung dengan orang tersebut, akhirnya sudah tidak mau sedekah lagi kepada dia. Jangan begitu. Masalah gesekan diselesaikan. Tapi jangan apa? Menyebabkan pahala amal kita jadi berhenti gara-gara kita berhenti dari beramal tersebut. Terakhir Pak, terakhir ke-50. Jawazu bolehnya isbahis shaim, orang puasa masuk waktu subuh junuban dalam keadaan junub. Ijma'an, ini adalah kesepakatan para ulama ba'da khilafin mundathir. Setelah dulu ada perselisihan, tapi perselisihannya sudah punah. Jadi dulu di masa sahabat Nabi, Abu Hurairah berpendapat, kalau Anda puasa masuk waktu subuh masih junub, belum mandi, maka tidak sah untuk puasa pada hari itu. Itu dulu Abu Hurairah berpendapat begitu, menyelisih seluruh para sahabat. Kemudian setelah itu Abu Hurairah meralat pendapatnya. Enggak begitu. Kenapa? Karena dia mendengar hadis dari Aisyah dan Ummi Salamah, istri Nabi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang masuk subuh dalam kondisi junub dengan sebab jima. Kemudian beliau mandi habis subuh itu, kemudian beliau puasa. Hadis muttafaqun alaih. Dan Imam Muslim menambahkan dalam hadisnya Ummu Salamah bahwa Nabi tidak mengganti puasanya. Nah, setelah mengetahui hadis ini, Abu Hurairah kemudian meralat pendapatnya. Pendapat saya salah. Kenapa? Tidak sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu bahwasanya Nabi melakukan itu siapa? Ini Aisyah, Ummi Salamah, istrinya Nabi. Istri Nabi saja yang tahu. Selain istri Nabi nggak bakal tahu, Pak. Orang junub itu di dalam rumah, malam-malam. Kemudian mandi junub juga di dalam rumah, pagi-pagi. Nggak ada yang tahu selain istri Nabi. Karena itulah para ulama mengatakan, ini hikmahnya Nabi menikahi banyak istri. Jadi Nabi menikahi banyak istri bukan karena mengeluhkan syahwatnya, nuruti syahwatnya, bukan. Beliau menikahi banyak istri untuk maslahat umat. Salah satu maslahatnya apa? Supaya ilmu mudah tersebar di semua kabilah. Terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ranjang. Ini kan berkaitan dengan ranjang ini.
Yang tahu hanya istri-istri Nabi. Nabi tidak akan pernah diketahui junub atau tidak kecuali oleh istrinya sendiri, ya. Maka ini rahasianya Nabi menikahi banyak istri. Seandainya beliau itu menikahi banyak istri karena syahwat, pasti akan melirik cewek-cewek paling cantik-cantik yang masih perawan-perawan. Ternyata tidak seperti itu Nabi melakukan. Semua istri Nabi, 11 istri, semuanya janda. Selain satu yang perawan yaitu Aisyah. Nah, maka berbeda dengan sebagian ustadz yang kalau ngajar ndeloi muridnya sing cewek, sing paling ayu ndi, kemudian dilamar. Nah, kalau itu jelas syahwat. Karena apa? Dia mengajar sambil melirik, ya. Akhirnya kemudian apa? Dia berhenti dari mengajar gara-gara niatnya malah tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Sampai di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tutup dengan doa karena doa orang puasa adalah mustajab apalagi menjelang buka puasa seperti ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis ala amwalihim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاشيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما عاذ منه نبيك صلى الله عليه وسلم ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.